Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 381, di arena di atas gunung, Suyan menundukkan kepalanya. Ekspresinya pucat saat dia menatap garis darah aneh yang muncul di lengannya. Garis darah mengeluarkan aura kebencian yang pahit yang membuat seseorang menggigil tak terkendali. Itu jelas semacam racun yang menakutkan. Apakah menurutmu sedikit racun bisa membuatku takut? Suara Suyan dicampur dengan embun beku. Genesis Ki dengan cepat mulai melonjak di tubuhnya, menyapu ke arah lengannya dalam upaya untuk mengeluarkan racun kebencian naga. Namun, begitu Genesis Ki-nya bersentuhan dengan racun itu, dia menyadari dengan ngeri bahwa Genesis Ki-nya berubah menjadi merah darah seolah-olah telah terinfeksi, menyebabkan dia kehilangan kendali atasnya. Akibatnya, garis merah darah yang aneh di lengannya mulai tumbuh lebih gelap. Sepotong teror akhirnya muncul di wajah Suyan. Dia menatap Zhou Yuan dan berteriak, "Racun macam apa ini?" Itu sangat mendominasi. Hanya sedikit kontak yang diperlukan untuk menginfeksi Genesis Ki. Dia belum pernah mendengar tentang racun tirani seperti itu. Zhou Yuan membuang darah di lengannya. Sebelum jatuh ke tanah di pantatnya, dia melirik Suyan dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Jika Anda pintar, jangan gunakan Genesis Ki Anda untuk saat ini. Jika infeksinya menyebar terlalu dalam, saya tidak yakin apakah masih mungkin untuk menyelamatkan Anda." Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya racun kebencian naga itu. Itu pada dasarnya tidak mungkin untuk dinetralkan. Suyan saat ini hanya pada tahap awal infeksi. Jika memburuk dan racun mengamuk, dia akan mengalami rasa sakit yang akan membuat seseorang memohon kematian. Apa? Wajah Suyan bengkok, kemarahan mengisinya saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Jika dia tidak bisa menggunakan Genesis Ki, bagaimana dia akan mengusir Zhou Yuan? Kamu terlalu licik, suara Suyan dipenuhi amarah. Baru sekarang dia mengerti. Zhou Yuan mungkin tampak bodoh sebelumnya ketika dia memilih untuk terlibat dalam bentrokan Genesis Ki di dalam tubuh mereka. Tujuan sebenarnya adalah mengirim racun kebencian naga ke tubuh Suyan. Namun, Zhou Yuan hanya mengangkat kelopak matanya sebagai tanggapan. Pada dasarnya mengabaikannya. Tidak banyak aturan untuk pemilihan selempang ungu. Memungkinkan seseorang untuk bergantung pada cara apapun yang dipilihnya. Menyebutnya licik? Apakah puncak Sword Comet terhormat karena mengirimkan begitu banyak murid selempang emas untuk mengejarnya? Apakah tidak curang bagi Suyan untuk menggunakan semua kekuatan murid selempang anggu veterannya untuk mengalahkan Zhou Yuan dalam upaya untuk menendangnya keluar dari seleksi? Karena itu sesuai aturan, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Selain itu, Zhou Yuan jelas mengerti bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Suyan pada saat ini. Oleh karena itu, Zhou Yuan telah memilih untuk mengambil pendekatan yang tidak konvensional, memaksa kedua belah pihak untuk menderita sehingga Suyan tidak memiliki energi lagi untuk mengusirnya. Keduanya sekarang telah kehilangan semua kekuatan pertempuran mereka. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Sudut mulut Zhou Yuan melengkung ke atas. Dia terus mengabaikan Suyan yang marah dan mulai memeriksa luka di lengannya. Wajah Suyan hampir berubah menjadi hijau karena Zhou Yuan benar-benar mengabaikannya. Nyaris tidak bisa menahan diri beberapa kali karena benar-benar meledak dalam kemarahan. Tetapi ketika dia melihat darah aneh di lengannya, dia hanya bisa melakukan hal yang rasional dan dengan paksa menekan amarahnya. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya racun berwarna merah darah itu. Jika dia mencoba sesuatu yang sembrono dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dilakukan, dia pasti akan sangat menyesalinya. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana, tidak berani bergerak. Dengan demikian, situasi langsung berubah agak canggung. Mereka berdua telah terkunci dalam pertarungan sengit beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang, yang satu duduk di tanah, sementara yang lain berdiri di sana, masih seperti patung, sambil memelototi mantan. Adegan aneh ini menyebabkan kegemparan saat mendarat di mata banyak murid di luar pegunungan. Apa yang mereka lakukan? Mengapa Suyan tidak menyerang? Zhou Yuan bahkan telah duduk. Apakah dia beristirahat? Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak murid benar-benar bingung. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka baru saja bertengkar beberapa saat yang lalu. Mengapa mereka sekarang duduk dan berbicara dengan damai? Bisikan bingung yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Untungnya,
Ada beberapa murid yang lebih tajam di kerumunan yang berkata dengan ragu. Tampaknya ada yang aneh dengan kondisi Suyan. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi dia telah dipaksa ke dalam situasi ini oleh Zhou Yuan. Zhou Yuan pasti telah melakukan sesuatu selama bentrokan Genesis Qi sebelumnya. Murid-murid lain dengan serius menganggukkan kepala ketika mereka mendengar ini. Dugaan ini tampaknya cocok. Itu adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa Zhou Yuan yang biasanya rasional akan membuat keputusan yang tampaknya bodoh untuk bentrok dengan Genesis Qi dengan Suyan. Dia jelas punya tujuan. Suyan, di sisi lain, telah menjadi mangsa jebakan karena meremehkan Zhou Yuan. Dari situasi saat ini, jika Zhou Yuan dan Suyan melanjutkan dengan cara ini, dupa raksasa akhirnya akan terbakar habis. Ketika itu terjadi, Zhou Yuan akan menjadi orang yang berhasil bertahan paling lama. Dan gelar juara secara alami akan menjadi miliknya. Ketika mereka menyadari hal ini, murid yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah sosok Zhou Yuan dengan kaget. Meskipun keadaannya saat ini dengan lembut menyeka darah dari lengannya tampak cukup menyedihkan, itu tidak menghentikan keheranan dan rasa hormat yang muncul di hati banyak murid. Dia telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Mungkin tidak ada yang akan terlalu memikirkan kejutan ini jika hanya muncul sesekali, tetapi jika itu terjadi terlalu sering, kejutan seperti itu sebenarnya bukan lagi kejutan sederhana. Terbukti, murid-murid baru yang telah menghabiskan waktu kurang dari 1 tahun di Sekte Changsuan ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Kenapa ini terjadi? Di samping sungai, Lu Xuanyin menatap pemandangan ini dengan wajah pucat. Dia tersandung tak percaya. Jatuh ke tanah di pantatnya saat kekecewaan dan keputusasaan muncul di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan Suyan sendiri akan gagal menghabisi Zhou Yuan, dan malah dipaksa masuk ke dalam situasi yang canggung olehnya. Ketakutan muncul di wajahnya saat dia melihat sosok di cermin. Dia telah berulang kali menargetkan Zhou Yuan, hanya untuk selalu digagalkan. Akibatnya, dia sekarang menjadi sangat takut padanya. Orang seperti itu terlalu aneh dan tak terduga. Di puncak tertinggi, Genesis Qi beriak dari 6 sosok yang mengesankan saat mereka menyaksikan pertempuran yang terjadi di puncak jauh di dalam pegunungan. Master Sekte King Yang dan 5 master puncak lainnya melihat ke arah sosok Suyan. Makhluk sekuat diri mereka sendiri dapat melihat bagian dalam tubuhnya dengan sekali pandang. Jelas melihat benda berwarna merah darah aneh yang gelisah di dalam pelukan Suyan. Suara kejutan lembut dipancarkan dari Master Sekte King yang ketika dia melihat racun kebencian naga berwarna merah darah, dia jelas telah mendeteksi gelombang aneh darinya. Master Sekte King yang perlahan berkata, betapa racun yang mendominasi, bahkan yang seperti saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Master puncak lainnya mengangguk setuju. Master puncak teratai salju Liu Lianyi tersenyum dan berkata, si kecil bernama Zhou Yuan adalah anak yang cukup mengejutkan. Sulit dipercaya dia memaksa lapisan ke-7 Suyan untuk menyerah dengan kekuatan lapisan ke-3. Dia melirik Master Puncak Ling Jun, ejekan dalam kata-katanya tidak mungkin terlewatkan. Ekspresi Master Puncak Ling Jun tampak agak tenang, namun, mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia adalah seseorang yang mencintai harga diri, dan tidak mungkin tenang di dalam hati ketika Puncak Sword Comet telah dipermalukan begitu parah hari ini. Master Puncak Ling Jun dengan acuh tak acuh berkata, dia hanya mengandalkan racun. Master Sekte King yang menggelengkan kepalanya dan berkata, para peserta pada dasarnya diizinkan untuk menggunakan metode apapun yang mereka inginkan dalam pemilihan selempang ungu, dan racun juga semacam kekuatan. Zhou Yuan lebih lemah dari Suyan, tetapi dia mahir dalam menemukan peluang. Dia memanfaatkan fakta bahwa Suyan meremehkannya untuk menerapkan taktik yang tidak konvensional yang akhirnya membuat Suyan jatuh ke dalam perangkapnya. Fakta bahwa dia memiliki pengalaman pertempuran yang begitu kaya sungguh luar biasa. Master Puncak Lin Jun terdiam, mustahil baginya untuk tidak menyadari poin-poin ini. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya tenang karena kekalahan besar yang diderita oleh Puncak Sword Comet hari ini. Master Sekte King yang memandang ke arah Zhou Yuan dengan kagum saat dia berkata, si kecil ini tidak buruk sama sekali. Sayang sekali dia pergi ke Saint Genesis Peak. Suaranya dipenuhi dengan penyesalan. Karena Zhou Yuan sudah menjadi murid Shen Taiyuan, dia tidak mungkin begitu tak tahu malu karena merebut seorang murid dari sesepuh sekte, terlepas dari seberapa besar dia menghargai bakat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan masih memiliki trik seperti itu yang tersembunyi di lengan bajunya.
Adegan di cermin Genesis Ki mengejutkan Li Qingshan selama beberapa waktu. Sebelum dia menggumamkan pujian dengan lembut, perspektifnya tentang Zhou Yuan telah diubah sekali lagi. Dia awalnya percaya bahwa tidak mungkin bagi Zhou Yuan untuk membalikkan keadaan saat ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan menciptakan keajaiban sekali lagi, mengubah pertarungan yang tidak dapat dimenangkan menjadi jalan buntu, meskipun jika seseorang mempertimbangkan aturannya, itu sebenarnya adalah kemenangan Zhou Yuan. Jika mereka melanjutkan dengan cara ini, Zhou Yuan akan menjadi orang yang diuntungkan. Bahkan, bisa dibilang gelar juara sudah menjadi miliknya. Dia benar-benar tidak bisa dinilai dengan cara normal. Dia melihat ke arah Yao Yao dan menghela nafas. Kamu memenangkan taruhan lagi. Yao Yao mengangkat wajahnya dan fokus pada sosok Zhou Yuan. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, alisnya sedikit berkerut. Sementara jejak kemarahan bisa terlihat, dia terlalu ceroboh. Ini adalah periode ketika racun kebencian naga akan segera mengamuk sekali lagi. Aku tidak percaya dia benar-benar berani mengaduknya. Kaulah yang akan menderita jika racun kebencian naga meletus lagi. Bab Gunung yang Berserakan. Situasi canggung berlanjut. Zhou Yuan dan Su Yan hanya dipisahkan beberapa kaki, tetapi sudah tidak ada kemungkinan perkelahian akan terjadi di antara mereka. Zhou Yuan duduk di tanah saat dia secara bertahap menetralkan Genesis Ki yang tajam yang telah menyerang tubuhnya. Su Yan agak jauh, bahkan tidak berani bergerak, apalagi mengirimkan Genesis Ki-nya untuk mengeluarkan racun. Upaya sebelumnya telah membuatnya mengerti betapa mengerikannya racun berwarna merah darah itu. Dengan demikian, sementara pertempuran di 9 puncak lainnya semakin intens, arena pertempuran mereka tetap damai dan tenang. Sehubungan dengan situasi ini, banyak murid yang menonton tidak dapat memutuskan apakah mereka harus tertawa atau menangis. Mereka awalnya percaya Zhou Yuan tidak akan memiliki peluang dalam pertarungan ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan berhasil melakukan rencana aneh seperti itu? Tampaknya puncak Sword Comet ditakdirkan untuk kehilangan muka karena dia. Di puncak gunung, ekspresi Su Yan berfluktuasi tak tentu. Dia melirik dupa raksasa di tengah arena, menemukan bahwa hampir sepertiganya telah terbakar. Selain itu, para peserta di 9 puncak lainnya secara bertahap mulai kalah dari lawannya. Jika situasi ini berlanjut, mahkota pemenang akan benar-benar berakhir di kepala Zhou Yuan. Ketika itu terjadi, puncak Sword Comet akan benar-benar kehilangan muka, dan misinya pasti akan berakhir dengan kegagalan, bahkan, dia kemungkinan akan dihukum juga. Pikiran-pikiran ini membuat ekspresi Su Yan menjadi lebih buruk. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata dengan suara rendah, "Zhou Yuan, jangan berpikir sejenak bahwa membuat puncak Sword Comet kehilangan semua muka akan baik untukmu." Zhou Yuan mengangkat kelopak matanya. "Semua orang tahu bahwa kami para murid puncak Sword Comet tidak boleh dianggap enteng, dan orang-orang terburuk yang bisa Anda sakiti di Sekte Changsuan. Jika Anda bertindak terlalu jauh hari ini, seseorang dari puncak Sword Comet pasti akan membalas dendam pada Anda di masa depan." Zhou Yuan dengan acuh tak acuh menjawab, "Kakak Su Yan, Anda mengatakan bahwa saya mengambil hal-hal terlalu jauh, tetapi puncak Sword Comet Anda yang mengirim begitu banyak murid selempang emas untuk memburu saya hari ini." Su Yan menjadi kaku sejenak, nada suaranya segera melembut saat dia berkata, "Adik laki-laki Zhou Yuan, saya punya saran. Selama kamu mengakui kekalahan sekarang, puncak Sword Comet kami akan berutang padamu. Sementara juga menghapus semua yang terjadi sebelumnya, dan tidak ada murid puncak Sword Comet yang akan menyebabkan masalah untukmu di masa depan. Bagaimana?" Zhou Yuan tidak bisa menahan tawanya, betapa tebal kulitnya, untuk berpikir bahwa Su Yan akan mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Sepertinya situasi saat ini telah menempatkannya di bawah tekanan yang luar biasa. "Lupakan saja. Aku tidak bisa membayar puncak Sword Comet untuk berhutang budi padaku." Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara tenang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menyinggung puncak Sword Comet hari ini? Namun, mereka seharusnya menyalahkan diri mereka sendiri. Sekarang Su Yan memintanya untuk mengaku kalah untuk menyelamatkan sedikit martabat yang tersisa. Zhou Yuan tidak mungkin menyetujui permintaan tak tahu malu seperti itu. Puncak Sword Comet mungkin mirip dengan bintang yang sedang naik daun. Tapi terus kenapa? Semua orang adalah bagian dari Sekte Changsuan yang sama. Jika puncak Sword Comet benar-benar berlebihan,
Zhou Yuan percaya bahwa Master Sekte King Yang dan Master Puncak lainnya tidak akan berdiam diri. Selain itu, dia bukan individu yang berkemauan lemah. Kesombongan Puncak Sword Comet kali ini secara alami membuatnya marah. Karena kalian yang memulai ini, kehilangan muka akan menjadi konsekuensi yang kalian tanggung. Zhou Yuan, sebaiknya kamu tidak memaksakan keberuntunganmu. Nada suara Su Yan berubah menjadi kemarahan. Dia sudah menurunkan sikapnya dan mencoba membujuk yang pertama dengan sopan. Namun, Zhou Yuan menolak untuk mengalah, jelas tidak menunjukkan rasa hormat pada Puncak Sword Comet. Namun, Zhou Yuan tidak peduli untuk menanggapi. Dia memejamkan mata dan fokus untuk menetralkan Genesis Ki yang telah menyerang tubuhnya. Setelah melihat ini, Su Yan dengan cemas berteriak beberapa kali lagi. Namun, dia hanya bertemu dengan kesunyian, menyebabkan wajahnya menjadi hijau karena marah. Waktu perlahan mengalir dengan cara seperti ini. Pada saat ini, hanya setengah dari dupa raksasa yang tersisa. Pada saat ini, pertempuran di 9 puncak lainnya sudah mendekati akhir. Hanya Su Wan, Wang Chen, Xia Yu dan 2 murid selempang emas kursi pertama lainnya yang tersisa, saat mereka berjuang keras bertarung lawan selempang anggu veteran mereka. Namun, jelas bahwa mereka tidak akan bertahan lebih lama. Wajah Su Yan menjadi lebih jelek saat melihat ini, dan membuka mulutnya sekali lagi untuk membujuk Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan tetap tidak bereaksi sama sekali. Dupa raksasa terbakar lebih cepat dan lebih cepat. Ketika hanya tersisa 1/10 tongkat, 5 peserta lainnya yang tersisa akhirnya mencapai batasnya dan mengaku kalah. Begitu 5 finalis kebobolan, setiap tatapan di seluruh tempat menyatu ke puncak Zhou Yuan dan Su Yan, ekspresi rumit memenuhi wajah semua orang. Saat tatapan ini memandang Zhou Yuan, kekaguman muncul di mata mereka. Pertarungan kejuaraan adalah kompetisi untuk melihat siapa yang akan bertahan paling lama di tangan para murid selempang anggu veteran. Su Wan, Wang Chen, Xia Yu dan yang lainnya telah berusaha sekuat tenaga untuk menunda hal yang tak terhindarkan. Perbedaan besar akan muncul ketika peserta lain membandingkan diri mereka dengan Zhou Yuan, karena dia telah memaksakan jalan buntu di puncaknya. Dengan kata lain, meskipun Zhou Yuan tidak dapat mengalahkan Su Yan, Su Yan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dari sudut pandang tertentu, ini sudah dianggap sebagai kemenangan mutlak. Meskipun sosok muda yang duduk di puncak gunung adalah pemandangan yang cukup menyedihkan saat ini, tidak ada seorang murid pun yang berani memandang rendah dirinya. Tidak ada yang bisa menemukan satu kesalahan pun dalam penampilan Zhou Yuan selama pemilihan selempang anggu ini. Dapat dikatakan bahwa Zhou Yuan sekarang akan menjadi legenda di Sekte Changsuan setelah pemilihan selempang ungu. Prestasi sebelumnya dari upacara pemilihan puncak, Reservoir Genesis atau Saint Genesis Peak pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang terbaru. Dengan kata lain, Zhou Yuan sendirian menghancurkan seluruh puncak Sword Comet selama tes seleksi anggu ini. Seorang individu menghancurkan seluruh puncak, meskipun itu hanya berkaitan dengan murid selempang emas, itu sudah merupakan prestasi yang membuat banyak orang mendesak kagum. Mata tertutup rapat Zhou Yuan juga terbuka saat ini. Dia melirik Su Yan dengan acuh tak acuh, menemukan wajahnya sekarang pucat pasi dan penuh dengan keputusasaan. Jelas bahwa Su Yan juga mengerti bahwa tidak ada yang bisa diubah pada titik ini, dan tidak peduli apa yang dia katakan sekarang. Dia memelototi Zhou Yuan dan meludahkan giginya yang terkatup. Zhou Yuan, kamu akan menyesali ini. Zhou Yuan tetap tidak tergerak. Dia berdiri saat dia membanting telapak tangannya ke tanah, menyebabkan semburan Genesis Ki yang tajam keluar, mengebor banyak lubang yang dalam di puncak gunung. Genesis Ki yang telah menginvasi tubuhnya sebelumnya sekarang sepenuhnya dinetralkan. Ekspresi Su Yan sedikit berubah ketika dia melihat ini, jelas tidak mengharapkan Zhou Yuan untuk menetralkan Genesis Ki-nya dengan begitu cepat. Zhou Yuan melirik Su Yan. Pertarungan dengannya telah membuatnya menyadari betapa banyak kekurangannya. Tidak disangka seorang murid selempang anggu veteran telah mendorongnya sejauh ini. Pemilihan ketua murid akhir tahun pasti akan jauh lebih sulit, karena hanya murid selempang anggu terbaik yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Seseorang seperti Su Yan bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam acara semacam itu. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat matanya sedikit menyipit. Sepertinya dia tidak bisa berpuas diri. Jika Su Yan tidak meremehkannya, Zhou Yuan tidak dapat menjamin bahwa dia akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Lagi pula,
Sudah sangat sulit baginya untuk mengalahkan murid lapisan ke-6, menantang lapisan ke-7 terlalu berlebihan. Sementara pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepalanya, Zhou Yuan tiba-tiba merasakan tatapan besar ke arahnya, sebelum suara hangat dan tak terbatas terdengar. Itu adalah Master Sekte King yang pemilihan selempang Angu telah berakhir. Juara seleksi ini adalah Saint Genesis Peaks, Zhou Yuan. Saat suara menggelegar bergema, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Zhou Yuan. Beberapa dipenuhi dengan keheranan, beberapa dipenuhi dengan rasa hormat. Pada akhirnya, banyak murid mengikuti ritus yang selalu mereka ikuti, menangkupkan tinju mereka bersama-sama dan membungkuk. Selamat juara, suara tertib dan jernih terdengar di seluruh gunung, mengguncang 7 puncak. Hanya pada saat inilah nama Zhou Yuan akhirnya mulai meninggalkan jejaknya di Sekte Changsuan. Bab 383, pilihan selempang Angu terakhir tahun ini akhirnya berakhir dengan cara yang spektakuler, meskipun akhirnya benar-benar tidak terduga. Meskipun sudah berakhir, kejutan yang dihasilkan bertahan cukup lama, setiap murid di Sekte Changsuan masih relatif kagum. Nyatanya, prestasi luar biasa Zhou Yuan selama ujian bahkan membuat para murid selempang Angu mendesah kagum. Di masa lalu, murid selempang Angu yang sama ini hanya akan menunjukkan keangkuhan yang acuh tak acuh ketika mereka mendengar pencapaian pertempuran Zhou Yuan, mendengarkan mereka dengan sikap menghina. Ini karena lawan Zhou Yuan hanyalah murid selempang emas, dan hampir tidak layak mendapat perhatian mereka. Namun, setelah tes seleksi ini, mereka akhirnya menarik sikap arogan mereka, dan mulai menganggap Zhou Yuan sebagai seseorang yang setingkat dengan mereka. Lagi pula, terlepas dari metode apa yang digunakan Zhou Yuan, dialah yang tertawa terakhir. Sebaliknya, Su Yan berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan. Oleh karena itu, saat kabar menyebar dari mulut ke mulut, Zhou Yuan dengan cepat menjadi populer di Sekte Changsuan. Meskipun dia hanya murid selempang Angu yang baru dipromosikan, ketenarannya bahkan melebihi beberapa murid selempang Angu veteran. Sementara para murid dari Sekte Changsuan kagum dengan pencapaian pertempuran Zhou Yuan dalam pemilihan selempang ungu, para murid dari puncak Sword Comet berada dalam keadaan paling canggung dan malu. Dengan cara berbicara, kebangkitan reputasi Zhou Yuan datang dengan mengorbankan martabat puncak Sword Comet mereka. Dalam keadaan saat ini, mereka secara alami memilih untuk menghindar dari diskusi apapun. Oleh karena itu, meskipun seluruh Sekte Changsuan dipenuhi dengan diskusi yang berpusat pada Zhou Yuan, para murid dari puncak Sword Comet memilih untuk tetap diam. Pada saat yang sama, sebuah berita muncul dari Sword Comet. Setiap peserta pemilihan selempang Angu dari puncak akan diturunkan menjadi murid selempang hitam selama setahun. Dengan kata lain, tidak hanya Letian, Lu Xuanyin dan murid selempang emas lainnya gagal menjadi murid selempang ungu. Mereka bahkan gagal mempertahankan status mereka sebagai murid selempang emas, akhirnya diturunkan pangkatnya menjadi murid selempang hitam peringkat terendah. Penurunan pangkat ini akan berlangsung selama 1 tahun penuh. Ini berarti bahwa peringkat mereka hanya akan dipulihkan setelah 1 tahun. Selain itu, murid veteran selempang ungu, Su Yan, juga dihukum. Dia diturunkan dari selempang Angu menjadi selempang emas selama setahun. Bisa dibilang, hukuman seperti itu cukup berat. Hukuman serupa belum pernah diberikan untuk tes seleksi selempang Angu sebelumnya. Ini jelas menunjukkan ketidaksenangan dan kemarahan yang dirasakan Master Puncak Ling Jun terhadap penampilan menyedihkan murid-muridnya selama ujian ini. Ketika berita tentang masalah ini keluar, para murid dari puncak lain tersentak kaget, membuat mereka bersimpati dengan Letian dan yang lainnya untuk sementara waktu. Namun, hukumannya adalah perintah langsung dari Master Puncak Ling Jun. Tidak ada cara untuk mengubahnya kecuali Master Sekte King yang melangkah maju dan secara resmi mengatakan sesuatu. Selain itu, ke-7 puncak dijalankan secara independen. Master dari setiap puncak memiliki keputusan akhir atas masalah apapun di puncaknya. Oleh karena itu, bahkan Master Sekte King yang jarang campur tangan dalam masalah seperti itu. Akibatnya, Letian, Lu Xuanyin, Su Yan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menanggung hukuman mereka selama setahun. Puncak Sword Comet, suasana di puncak Sword Comet akhir-akhir ini sedikit menyesakan. Itu karena Master Puncak Ling Jun sedang tidak dalam suasana hati yang baik, menyebabkan beberapa tetua bertindak hati-hati agar tidak memicu kemarahannya. Akibatnya, murid-murid para penatua bahkan lebih berhati-hati,
dan mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari masalah. Lagi pula, mereka semua secara pribadi telah menyaksikan apa yang terjadi pada Letian, Su Yan, Lu Xuanyin, dan yang lainnya. Puncak tinggi tertentu di puncak Sword Comet, di dalam paviliun batu. Dua pria muda duduk berhadapan satu sama lain. Salah satunya berpakaian putih, dan memiliki kehadiran yang luar biasa, itu adalah Kong Seng dari puncak Sword Comet. Duduk di hadapannya, adalah seorang pria dengan mata panjang, dan tubuh yang memancarkan aura tajam dan kuat. Secara alami, satu-satunya murid di seluruh puncak Sword Comet yang memiliki kualifikasi untuk duduk berdampingan dengan Kong Seng, adalah terpilih kedua, Zhao Zu. Kamu mungkin adalah orang yang menghasut murid puncak Sword Comet kita untuk mengeroyok Zhou Yuan dalam pemilihan selempang ungu, kata Kong Seng sambil melirik Zhao Zu. Meskipun Su Yan adalah orang yang mengemukakan ide itu, tidak mungkin dia bisa membuat Letian dan yang lainnya sepenuhnya mematuhi pengaruhnya sendiri. Zhao Zu tersenyum tak berdaya dan menjawab, mereka benar-benar tidak berguna, mereka bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Kong Seng sedikit mengernyit saat dia berkata, aku sudah mengatakan ini sebelumnya, tidak perlu mengejar Zhou Yuan, tindakanmu hanya akan meningkatkan reputasinya. Zhao Zu dengan lembut menggosok dengan potongan seperti batu giok putih di tangannya, saat dia dengan santai berkata, itu hanya ucapan lepas tangan untuk Letian. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, meskipun demikian, saya lalai. Awalnya saya mengira itu hanya masalah kecil, namun, ternyata Zhou Yuan sebenarnya cukup mampu. Matanya sedikit menyipit, saat kilatan terang dan tajam melintas di matanya. Dia memang dengan tulus percaya bahwa itu hanyalah masalah yang tidak penting. Faktanya, dia telah melupakannya sepenuhnya setelah berbicara dengan Letian hari itu. Menurut pendapatnya, sudah merupakan kehormatan besar bagi Zhou Yuan untuk disebutkan begitu saja oleh seseorang yang bertubuh tinggi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa masalah yang tampaknya kecil ini akan menyebabkan puncak Sword Comet mereka kehilangan muka. Kong Seng perlahan berkata, Pig Master sangat marah kali ini, dan berencana menghukum Letian dan yang lainnya selama 3 tahun. Untungnya, saya berhasil membujuknya untuk meringankannya menjadi 1 tahun. Meskipun dia berbicara dengan santai, fakta bahwa dia mampu mengubah pendapat Master Puncak menunjukkan betapa Master Puncak sangat menghargainya. Itu adalah prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh beberapa tetua. Ketika Zhao Zu mendengar kata-kata ini, ekspresi iri melintas di matanya. Meskipun mereka berdua terpilih, dia tahu bahwa Master Puncak jelas memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Kong Seng. Zhao Zu tersenyum dan berkata, kalau begitu saya harus berterima kasih kepada kakak senior atas nama Letian dan yang lainnya. Kong Seng melambaikan tangannya, sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Meskipun tidak ada perubahan pada wajahnya yang tampan, nada suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Namun, sudah lama sejak puncak Sword Comet kita mengalami aib yang sangat besar. Zhou Yuan benar-benar anak sapi yang tidak takut pada harimau. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar berani menginjak puncak Sword Comet saya untuk meningkatkan reputasinya, sepertinya dia benar-benar berpikir dia adalah sesuatu yang istimewa. Zhao Zu terkekeh dan berkata, haruskah kita menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran? Kong Seng dengan tak berdaya menjawab, bocah itu masih jauh di bawah kita, dan kita tidak bisa membuang martabat kita hanya untuk memberinya pelajaran secara pribadi. Lebih-lebih lagi, dia berhenti sejenak, sebelum dia berkata, temannya Zhou Xiaoyao adalah sebuah teka-teki, aku ingin tahu dari mana asalnya. Zhao Zu mengangkat alisnya sedikit saat dia berkata dengan sikap tidak peduli. Saya mendengar bahwa dia hanya baik dengan Genesis Runes, dan tidak memiliki kultivasi Genesis Ki. Meskipun dia memiliki kemampuan, kakak senior melebih-lebihkan dia dengan memberinya pujian seperti itu. Jika aku bertemu dengannya di masa depan, aku ingin tahu apakah pedangku lebih cepat, atau Genesis Runes-nya. Kong Seng tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Zhao Zu adalah orang yang sombong, dan memutuskan untuk tidak berbicara lebih jauh tentang topik ini. Sebaliknya, dia melihat ke bawah dari gunung, dan merenung, saya mendengar bahwa tetua Lu Hong akan berkunjung ke puncak Sword Comet hari ini. Oh, Zhao Zu mengangkat pandangannya. Ini mungkin perintah dari Master Puncak. Bibir Kong Seng sedikit melengkung ketika dia berkata, Master Puncak kita sangat peduli dengan wajah
Karena Saint Genesis Peak membuat puncak SWOT Comet kita kehilangan muka, dia kemungkinan akan pergi untuk melakukan sedikit sesuatu tentang itu. Selain itu, langkah apa yang lebih baik selain meminta faksi tetua Lu Hong, yang dulunya milik puncak SWOT Comet kita, untuk mengambil kursi murid utama dari Saint Genesis Peak dan menjadi faksi teratas dari Saint Genesis Peak, sepenuhnya menekan dua faksi lainnya. Begitu faksi tetua Lu Hong menjadi faksi master dari Saint Genesis Peak, hanya satu perintah dari faksi master yang diperlukan untuk menjadikan Zhou Yuan pelayan kita, dan dia tidak punya pilihan selain mematuhinya. Zhao Zu tertegun. Segera setelah itu, dia tidak dapat menahan tawanya saat dia membayangkan adegan yang begitu menghibur. Haha, sepertinya master puncak kita berada pada level yang berbeda dari kita. Karena Saint Genesis Peak menyebabkan puncak SWOT Comet kita kehilangan muka. Master puncak akan memastikan bahwa Saint Genesis Peak akan selalu berada di bawah puncak SWOT Comet kita di masa depan. Keduanya bertukar pandang, melihat senyum di mata pihak lain. Pada saat yang sama, mereka juga mengagumi metode master puncak mereka, bahkan, mereka mulai menantikan hari itu. Bab 384, Saint Genesis Peak, Aula Pencari Dao. Giliran Shen Taiyuan untuk menggunakan tempat ini hari ini. Akibatnya, suasana di aula agak riang, di antara banyak murid dari Sekte Changsuan yang masih memancar atas pencapaian pertempuran Zhou Yuan dalam tes pemilihan selempang ungu. Murid Shen Taiyuan kemungkinan besar adalah yang paling bersemangat. Selama beberapa hari terakhir, murid dari faksi mereka menyadari bahwa mereka menerima lebih banyak perhatian daripada sebelumnya di sekte tersebut. Faktanya, murid dari puncak lain bahkan kadang-kadang mendekat untuk menanyakan hal-hal tertentu. Situasi seperti itu pada dasarnya tidak terbayangkan di masa lalu, di mana orang lain akan kehilangan minat dalam percakapan setelah mengetahui bahwa mereka berasal dari Saint Genesis Peak. Selain itu, murid-murid lain sering memandang rendah murid-murid Shen Taiyuan, bahkan kadang-kadang tidak mau repot-repot menyembunyikan penghinaan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Saint Genesis Peak adalah puncak paling menyedihkan di Sekte Changsuan. Namun, kinerja Zhou Yuan dalam tes seleksi Angu telah membuat setiap murid memperhatikan Saint Genesis Peak lagi. Pada saat yang sama, mereka sekarang juga mengetahui faksi Shen Taiyuan di Saint Genesis Peak. Ini membangkitkan semangat banyak murid Shen Taiyuan, yang hampir terbiasa diabaikan. Dalam kegembiraan mereka terus-menerus mengalihkan pandangan mereka ke suatu tempat di dekat bagian depan aula. Di tikar Angu terakhir duduk sesosok tubuh muda dan ramping dengan selempang Angu di pinggangnya. Itu tentu saja Zhou Yuan. Setelah tes pemilihan selempang ungu, Zhou Yuan berhasil dipromosikan menjadi murid selempang ungu. Oleh karena itu, dia bukan lagi murid selempang emas kursi pertama, tetapi seseorang yang sekarang mendapat tempat di antara murid selempang ungu. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan selama pemilihan selempang Angu memungkinkannya ditempatkan di peringkat tengah murid selempang ungu, dia menolak posisi yang telah diatur Shen Taiyuan untuknya. Sebaliknya, dia memilih untuk ditempatkan terakhir di antara selempang ungu. Bagi banyak murid, kursi seseorang melambangkan pangkat dan status seseorang. Namun, ini tidak terlalu penting bagi Zhou Yuan. Di matanya, posisi duduknya tidak masalah selama dia bisa menjadi murid selempang ungu. Selain itu, memilih kursi terakhir memungkinkan dia untuk menenangkan beberapa murid lainnya, dan mencegah mereka merasa bahwa dia terlalu sombong, meskipun saat ini dia memiliki kualifikasi untuk itu. Beginilah orang-orang pada waktu itu, ketika Anda memiliki kekuatan tetapi memilih untuk mengalah. Orang lain akan merasa bahwa Anda rendah hati dan baik hati, membuat mereka memiliki pendapat yang baik tentang Anda. Seperti yang diprediksi Zhou Yuan, keputusannya untuk mengambil kursi terakhir menyebabkan beberapa murid selempang Angu berterima kasih dan bahkan mengaguminya. Akibatnya, pengaruh Zhou Yuan di faksi Shen Taiyuan mulai tumbuh. Nyatanya, beberapa murid berperingkat lebih tinggi sangat ramah setiap kali mereka bertemu dengannya. Saat aula bermandikan suasana hangat ini, senyum muncul di wajah Shen Taiyuan yang biasanya tegas saat dia memandang Zhou Yuan. Tatapannya dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Zhou Yuan benar-benar memenangkan wajahnya selama tes seleksi selempang ungu. Faktanya, beberapa tetua yang dia temui dari puncak lain bahkan akan menunjukkan kecemburuan mereka karena memiliki bibit yang sangat bagus yang berpotensi menjadi salah satu dari 10 terpilih di masa depan. Seorang murid berbakat seperti Zhou Yuan tidak mudah ditemukan. Zhou Yuan, Shen Taiyuan tersenyum ketika dia berkata dengan suara ramah,
Master Sekte mengirim seseorang untuk mengirimkan hadiah Hemu hari ini. Cahaya berkilauan di telapak tangannya, saat sebuah kotak batu giok terbuka, muncul, pil seperti batu giok hijau diam-diam duduk di dalamnya. Aroma yang kuat menyebar, membuatnya seolah-olah Genesis Ki di seluruh aula menjadi lebih kaya dalam sekejap. Pil Genesis Star, hadiah yang hanya diberikan kepada juara tes seleksi selempang ungu. Wah, banyak murid di aula praktis ngiler ketika mereka menatap kotak itu. Bahkan mata murid selempang Angu seperti Zhou Tai, Zhang Yan terbakar oleh hasrat. Bagaimanapun, ini adalah Genesis Star Pill, yang dikenal banyak orang sebagai pil ajaib dari tahap Alpha Origin. Tahap Alpha Origin adalah tahap di mana seseorang harus terus membangun fondasinya. Fondasi seseorang yang lebih kuat, dueling ki seseorang akan semakin kuat ketika seseorang menembus tahap kediaman ilahi di masa depan. Karena Genesis Star Pill dapat memperkuat fondasi seseorang, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa menariknya bagi praktisi Alpha Origin manapun. Namun, itu adalah tugas yang cukup sulit untuk membuat pil ini. Oleh karena itu, hanya murid yang berkontribusi besar atau mencapai prestasi luar biasa yang akan mendapatkannya. Paling tidak ada murid yang saat ini berada di aula yang memiliki hak istimewa untuk menikmatinya. Zhou Yuan juga mengangkat kepalanya dan melihat pil hijau di kotak batu giok. Saat keinginan muncul di matanya, alasan mengapa dia berjuang begitu keras untuk gelar juara bukanlah demi ketenaran, melainkan untuk pil Genesis Star ini. Dengan pil ini, dia percaya bahwa dia pasti akan mencapai tahap keempat Alpha Origin. Pertarungannya dengan Su Yan dan mengajarinya pentingnya memiliki fondasi Genesis Ki yang kuat. Jika Zhou Yuan melawan Su Yan lagi setelah maju ke tahap keempat lapisan Alpha Origin, Zhou Yuan yakin bahwa akan sulit bagi Su Yan untuk mengalahkannya bahkan jika dia bersedia mengorbankan dirinya sendiri. Selain itu, karena itu hanya pertarungan di dalam sekte, dan bukan pertarungan hidup dan mati, Zhou Yuan tidak pantas menggunakan Silver Shadow. Sejujurnya, bukanlah tugas yang sulit bagi Zhou Yuan untuk membunuh Su Yan. Dengan lambaian lengan Sentai Yuan, kotak giok itu mendarat di depan Zhou Yuan di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan mengulurkan kedua tangannya dan dengan hormat menerima kotak itu sambil membasahi bibirnya. Sepertinya dia harus menemukan kesempatan untuk berkultivasi terpencil untuk sepenuhnya menyerap pil Genesis Star. Setelah memberikan Genesis Star Pill kepada Zhou Yuan, Sentai Yuan terkekeh dan berkata, "Zhou Yuan, sekarang kamu adalah murid selempang ungu. Sesuai dengan aturan sekte, Saint Genesis Peak akan memberimu tingkat rendah 6 Ki teknik kultivasi, memungkinkan Anda untuk mengolah Genesis Ki kelas 6 tingkat rendah." Zhou Yuan tertegun. Sebelum dia langsung tersenyum canggung. Karena dia mempraktikkan kitab suci naga leluhur, dia tidak dapat mempelajari teknik kultivasi Ki lainnya. Selain itu, Ki Piton semestanya sudah menjadi Genesis Ki kelas 6 puncak. Genesis Ki kelas 6 tingkat rendah tidak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Ketika Sentai Yuan melihat senyum Zhou Yuan, dia melanjutkan, "Saya tahu bahwa Anda memiliki pertemuan yang beruntung, dan tidak peduli dengan metode kultivasi tingkat 6 Ki tingkat rendah. Namun, itu adalah aturannya, dan saya hanya bertanya di luar formalitas." Dia berhenti sejenak, sebelum dia berkata, "Ini harus menjadi hadiah yang diberikan kepada semua murid selempang Angu yang baru dipromosikan. Jika Anda tidak membutuhkannya, masuk akal bagi Anda untuk diberi kompensasi dalam bentuk lain. Saya sudah mengirimkan permintaan untuk Master Sekte dengan harapan mengizinkan Anda masuk ke menara manual kuno Saint Genesis Peak kami. Dikatakan bahwa patriark kita pernah berkultivasi di menara manual kuno, dan itu adalah tempat dengan banyak keajaiban dan misteri. Banyak murid yang masuk dianugerahi teknik Genesis Ki, senjata Genesis, harta Genesis. Jika kamu beruntung, kamu bahkan dapat memperoleh teknik Heaven Genesis." Kata-katanya langsung menyebabkan keributan menyapu aula. Kali ini, bahkan Zhou Tai, Zhang Yan, dan murid selempang ungu lainnya tidak bisa menahan rasa iri. Menara manual kuno adalah harta karun dari Saint Genesis Peak mereka, dan bahkan para tetua tidak memiliki wewenang untuk membukanya. Satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan mengirimkan permintaan ke Master Sekte. Selama bertahun-tahun, hanya segelintir murid yang memasuki menara, dan tidak ada yang mengharapkan Sentai Yuan mengajukan permintaan kepada Master Sekte untuk Zhou Yuan. Perlakuan seperti itu benar-benar membuat orang iri. Sentai Yuan mengabaikan murid-murid lainnya,
hanya berfokus pada Zhou Yuan saat dia bertanya sambil tersenyum. "Jadi, apakah kamu bersedia?" Zhou Yuan juga sama terkejutnya. Segera setelah itu, dia membungkuk dengan hormat kepada Shen Taiyuan. Dia memang cukup tersentuh oleh betapa gurunya menghargai dan merawatnya. Zhou Yuan mengangguk dengan senyum terima kasih di wajahnya. "Murid ini bersedia. Terima kasih Guru Shen." Bab 385, Menara Manual Kuno terletak di bawah puncak utama Saint Genesis Peak yang tersegel. Hari berikutnya, dengan Shen Taiyuan memimpin, Zhou Yuan sekali lagi tiba di puncak utama yang tersegel. Di kaki gunung berdiri sebuah menara kuno yang agak bobrok, yang ditutupi bekas luka yang ditinggalkan oleh berlalunya waktu. Seorang lelaki tua berpakaian sederhana sedang berdiri di tangga menuju menara kuno, memegang sapu sambil terlihat seperti akan tertidur. Itu adalah Suan tua yang terhormat. Zhou Yuan bertemu ketika dia pertama kali datang ke Saint Genesis Peak. Zhou Yuan mengikuti di belakang Shen Taiyuan, mengangkat kepalanya untuk melihat puncak utama yang megah itu. Kabut berputar-putar di dalam hutan lebat, memberinya tampilan misterius. Rune bercahaya redup berdenyut di udara, mengeluarkan aura yang dalam dan kuat yang membuat seseorang tidak berani mendekat dengan mudah. Puncak utama yang tersegel. Gelombang naik di hati Zhou Yuan. Sein Rune kedua ada di suatu tempat di dalam puncak utama. Sayangnya, meski tampak tepat di depan matanya, masih ada jurang besar antara dia dan Sein Rune yang sangat sulit untuk diseberangi. Untuk memasuki puncak utama, dia harus menjadi murid utama Saint Genesis Peak, dan itu masih jauh baginya. Suan tua, sementara Zhou Yuan menghela nafas di dalam. Shen Taiyuan memandang ke arah lelaki tua yang tampak mengantuk di depan menara kuno, dan dengan hormat membungkuk ke arahnya. Meskipun tidak ada getaran Genesis Ki dari tubuh lelaki tua itu, dalam hal senioritas, bahkan Master Sekte harus memberi hormat kepada individu ini. Bisa dibilang, Suan tua adalah orang yang paling lama menemani Patriark Chang Xuan. Pria tua itu awalnya tidak bereaksi, mata dan telinganya sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, Shen Taiyuan harus menaikkan volumenya dan berteriak beberapa kali lagi. Lelaki tua itu akhirnya terbangun, mengangkat matanya yang keruh untuk melihat Shen Taiyuan saat dia tersenyum dan berkata dengan suara serak, "Itu Panatua Shen." Shen Taiyuan mengangguk. Tanpa membuang waktu dengan basa-basi, dia menunjuk ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Yang mulia Suan tua, ada seorang murid yang ingin memasuki menara manual kunomor." Suan tua mengalihkan pandangannya ke Zhou Yuan. Pada saat itu, Zhou Yuan merasa tatapannya tampak membeku selama sepersekian detik. Suan tua perlahan berkata, "Anak kecil, bukankah kamu tiba di pegunungan dalam belum lama ini? Tapi kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk memasuki menara manual kuno, sepertinya kamu cukup mampu." Shen Taiyuan tersenyum dan berkata, "Zhou Yuan memang cukup berbakat, dia adalah juara pemilihan selempang anggo terbaru. Itulah sebabnya ketua sekte membuat pengecualian kali ini untuk memberinya izin masuk." Suan tua mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia mengulurkan tangannya yang keriput dan berkata, "Berikan aku token Master Sekte." Shen Taiyuan dengan cepat mengambil token giok yang bersinar. Suan tua mengambil token giok, dan menatapnya selama beberapa waktu. Sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya perlahan, dia dengan gemetar menopang dirinya dengan sapunya, sebelum perlahan mendorong membuka pintu kuno di belakangnya. Di balik pintu besar itu terhampar kegelapan pekat, bahkan sinar cahaya yang paling redup pun tidak terlihat, membuatnya tampak cukup misterius. "Anak kecil, menara manual kuno adalah tempat master berkultivasi di masa lalu. Apapun yang kamu peroleh di tempat ini akan bergantung pada nasib dan keberuntunganmu sendiri. Jika tidak ditakdirkan, bukan hal yang aneh untuk pergi dengan tangan kosong." Zhou Yuan menangkupkan tinjunya, menunjukkan bahwa dia telah menerima ajaran orang tua itu. Dia kemudian berbalik untuk melihat Shen Taiyuan, yang tersenyum dan mengangguk pada muridnya. Tanpa ragu, Zhou Yuan berjalan maju, tiba di pintu masuk. Dengan napas dalam-dalam, dia melangkah masuk saat kegelapan melonjak ke arahnya, menelan seluruh tubuhnya. Setelah melihat bahwa Zhou Yuan telah memasuki menara manual kuno, Suan tua duduk di tangga dengan sikap goyah, memeluk sapunya saat dia kembali ke keadaan setengah tertidur. Shen Taiyuan membungkuk ke arah Suan tua sebelum pergi. Kaki puncak utama sekali lagi turun ke keheningan yang damai. Keheningan ini berlangsung selama beberapa waktu.
sebelum tiba-tiba dipecahkan oleh suara langkah kaki saat sesosok tubuh mendekat dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan jubah putih, dan berpenampilan seperti pemuda tampan, sementara kulitnya memancarkan cahaya seperti batu giok. Itu adalah Master Puncak Ling Jun dari Puncak Sword Comet. Kelopak mata Suan Tua bergetar dengan lembut. Sebelum dia mengangkat kepalanya, matanya yang keruh menatap pemuda berjubah putih itu. Dia kemudian menarik pandangannya dan menjadi diam seperti patung, jelas menunjukkan bahwa dia tidak berniat menyapanya. Master Puncak Ling Jun tidak keberatan sama sekali. Dia berdiri di samping Suan Tua, melirik menara manual kuno yang terbuka dan bertanya, si kecil bernama Zhou Yuan telah masuk. Suan Tua tidak menjawab. Master Puncak Ling Jun juga tidak mempermasalahkan hal ini. Lagi pula itu hanya pertanyaan biasa. Meskipun Zhou Yuan telah menyebabkan Puncak Sword Comet kehilangan semua wajahnya dalam pemilihan selempang ungu, tidak mungkin seseorang dengan perawakannya akan merendahkan dirinya untuk berurusan dengan seorang murid belaka. Dia jelas tidak ada di sini untuk Zhou Yuan. Saat dia berdiri di samping Suan Tua, dia mengangkat kepalanya untuk menatap puncak utama berkabut yang misterius. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata, "Aku benar-benar merindukan betapa megahnya tempat ini dulu. Ketika guru memberi kuliah, banyak pakar kuat dari seluruh surga Changsuan akan berkumpul di sini." Suara Master Puncak Ling Jun melembut saat dia melanjutkan, Saint Genesis Peak sudah terlalu lama berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saya yakin kita harus mengembalikannya ke kejayaannya sebagai cara untuk memberi penghormatan kepada guru. Tidak peduli apa yang dia katakan, Suan Tua acuh tak acuh, seolah matanya yang keruh membeku dalam waktu. Master Puncak Ling Jun menundukkan kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Dengan senyum lembut, dia berkata, "Suan Tua, kamu selalu berada di sini di puncak Saint Genesis. Menurutmu kapan segel itu akan dibuka?" Suan Tua memeluk sapunya, ketika suaranya yang serak akhirnya terdengar. Itu akan secara alami diangkat pada saat yang sudah ditetapkan. Master Puncak Ling Jun tak berdaya menggelengkan kepalanya. Itu adalah jawaban yang sama yang selalu diberikan Suan Tua. "Old Suan, kita seharusnya tidak berdiam diri dan membiarkan Saint Genesis Peak terus menurun. Lagi pula, ini adalah tempat favorit guru," kata Master Puncak Ling Jun. Suan Tua meliriknya, sebelum dia berkata, "Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk guru, aku merasa kamu harus membalaskan dendamnya. Ini akan jauh lebih baik daripada memulihkan Saint Genesis Peak ke kejayaannya yang dulu." Master Puncak Ling Jun tertawa pahit dan berkata, "Suan Tua, Sekte Changsuan saat ini bukan lagi sekte yang sama seperti saat guru ada. Sekte terkuat di surga Changsuan bukan lagi sekte Changsuan kita, tapi Istana Suci." Dia terdiam sesaat, menatap puncak utama yang disegel, sebelum dia berkata, "Satu-satunya cara untuk membalaskan dendamnya adalah agar guru surga berikutnya datang dari sekte Changsuan kita, yang mewakili surga Changsuan, stempel suci Changsuan yang pernah dimiliki guru." Namun, stempel suci Changsuan menghilang setelah guru meninggal. Dia dengan lembut menghela nafas, sebelum pandangannya kembali ke Suan Tua. Sepotong antisipasi muncul di matanya saat dia berkata, "Suan Tua, kamu bersama dengan guru di saat-saat terakhirnya. Apakah kamu tidak tahu di mana stempel suci Changsuan berada? Jika sekte Changsuan kita dapat menggunakan stempel suci Changsuan, kita bahkan tidak akan takut pada Istana Suci." Pria tua itu perlahan menggelengkan kepalanya, saat suaranya yang serak terdengar, "Changsuan Saint Stem berasal dari surga, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana aku bisa tahu di mana itu?" Cahaya di mata Master Puncak Ling Jun meredup. Suan Tua dengan lembut mengelus sapu di pelukannya, saat dia berkata dengan suara gemetar, "Setelah bertahun-tahun, menurutku kamu adalah orang yang paling peduli tentang Cap Changsuan Saint, bahkan lebih dari Master Sekte dan sisanya." Dia mengangkat kepalanya dan melirik Master Puncak Ling Jun. "Apakah kamu ingin mendapatkannya?" Master Puncak Ling Jun sedikit terkejut. Dia tidak menyembunyikan niatnya dan menjawab, "Orang yang mengendalikan stempel suci Changsuan dapat menjadi Master Surga. Siapa yang tidak menginginkan ini? Selain itu, ini adalah satu-satunya cara saya dapat membalaskan dendam guru." Apa yang dipikirkan Suan Tua? Suan Tua perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak cocok." Nada bicara Master Puncak Ling Jun tetap tenang dan tidak berubah saat dia menjawab, "Suan Tua, aku bukan lagi anak kecil yang dulu." Suan Tua mengangkat wajah tua,
dan fokus pada puncak berkabut misterius. Dia terdiam untuk waktu yang lama, sebelum suaranya yang serak terdengar. Justru karena kamu bukan lagi anak kecil yang sama yang melayani guru, itu sebabnya kamu tidak cocok. Bab 386, kegelapan segera turun saat Zhou Yuan melangkah ke menara manual Kunomor, namun, ini tidak berlangsung lama, karena cahaya bintang dengan cepat naik dari bawah kakinya, dan menyebar keluar. Sebuah jalan berbintang muncul di depannya, saat bola bercahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di sepanjang sisi jalan seperti gelembung. Ketika Zhou Yuan menatap dari dekat bola-bola seperti gelembung yang bersinar ini, dia samar-samar bisa melihat siluet samar dari suatu objek di dalamnya. Barang-barang di dalamnya harus berupa teknik Genesis Ki, Genesis Runes, senjata Genesis. Zhou Yuan merenung. Namun, tidak ada cara baginya untuk mengetahui isi dari bola tersebut. Karena itu, dia tidak punya cara untuk menyimpulkan nilai mereka. Sepertinya semuanya akan tergantung pada keberuntungan. Tidak heran dia mengatakan itu tergantung pada nasib seseorang. Zhou Yuan tertawa pahit. Satu akan dikirim setelah memilih bola yang bersinar, meskipun ternyata kosong. Zhou Yuan ragu-ragu saat melihat bola yang bersinar, tidak segera membuat pilihannya. Sebaliknya, dia mulai berjalan ke depan, menghindari bola yang melayang ke arahnya saat dia maju. Dia berencana untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Dia terus berjalan saat pandangannya menyapu. Sementara itu, sensor rohnya juga berusaha mengintip ke dalam bola. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil, seolah-olah bola mampu menghalangi indera rohnya. Akibatnya, bahkan roh tahap pertengahan tubuh Zhou Yuan gagal membongkar rahasia di dalamnya. Apakah aku harus memilih satu secara acak? Zhou Yuan mengerutkan kening. Jika dia melakukannya, dia hanya akan menyerahkan semuanya secara kebetulan. Tidak mudah baginya untuk menemukan kesempatan untuk memasuki menara manual kuno, dan rasanya sia-sia jika dia benar-benar menyerahkan segalanya pada takdir. Dia bergumam pelan untuk waktu yang singkat, sebelum ide tertentu tiba-tiba muncul di benaknya. Jika metode biasa tidak berhasil, bagaimana dengan decoder Sein Rune? Dia segera bertindak berdasarkan pikirannya, dan decoder Sein Rune yang terletak di kedalaman pupil matanya mulai berputar. Saat berputar, dia mengalihkan pandangannya ke arah bola bercahaya yang mengambang lagi. Yang membuatnya senang, dia melihat cahaya dengan berbagai intensitas muncul di dalam bola. Meskipun dia masih tidak bisa membedakan benda apa ini, dia sekarang bisa menyimpulkan kualitas benda-benda ini berdasarkan intensitas cahaya yang berdenyut di dalamnya. Dari kelihatannya, jelas bahwa semakin kuat cahayanya, semakin baik itemnya. Ada juga beberapa bola yang benar-benar kosong, tidak ada cahaya di dalamnya. Ini mungkin karena tidak ada apa-apa di dalamnya, dan siapapun yang memilih salah satunya akan pergi dengan tangan kosong. Kegembiraan muncul di wajah Zhou Yuan. Dengan decoder Sein Rune, dia tidak lagi harus meraba-raba dalam kegelapan. Oleh karena itu, dia melambat saat dia terus berjalan ke depan. Decoder Sein Rune di matanya mengamati setiap bola yang dia lewati. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa segera berlalu. Sepanjang jalan, Zhou Yuan menemukan 4 bola yang memiliki interior paling terang. Menurut perkiraannya, harta karun di dalam keempat bola ini seharusnya setara dengan teknik tingkat surga. Zhou Yuan tanpa sadar menjilat bibirnya. Ekspresi berapi-api menyala di matanya. Teknik tingkat surga sangat langka bahkan di tempat seperti Sekte Changsuan. Faktanya, tidak mungkin seorang murid biasa mendapatkan sesuatu dari level itu tanpa semacam pencapaian atau kontribusi besar. Bahkan Zhou Yuan sendiri baru saja mempelajari satu teknik tingkat surga tingkat rendah. Teknik tingkat surga apapun akan menjadi dorongan besar bagi kekuatan pertempuran seseorang saat dikuasai. Kurasa aku harus memilih satu secara acak. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak, sebelum dia menggertakkan giginya dan meraih salah satu dari 4 bola. Namun, tangan Zhou Yuan tiba-tiba membeku saat hendak mengambil bola. Dia baru saja merasakan getaran samar dari tas semestanya. Zhou Yuan terkejut. Dengan mengepalkan tangannya, cahaya giok muncul. Token giok kuno perlahan bangkit dari telapak tangannya, mengeluarkan aura yang tak terlukiskan. Itu adalah stempel yang diberikan kepadanya oleh Patriark Changsuan di Sein Remains Domain. Gelombang samar yang dia rasakan sebelumnya berasal dari objek ini. Apa yang sedang terjadi?
Zhou Yuan menatap dengan bingung pada stempel yang bergetar samar di tangannya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi sejak diberikan kepadanya. Sementara Zhou Yuan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, bola bercahaya di sekelilingnya sepertinya juga mendeteksi keberadaan stempel itu. Dengan desir, mereka dengan cepat melesat ke arah dinding yang terang, menghilang ke dalamnya. Bahkan keempat bola yang dipilih dengan hati-hati oleh Zhou Yuan telah menghilang. Zhou Yuan panik saat melihat ini. Mengapa stempel itu menakuti semua bola? Bagaimana dia akan mengambil harta karun sekarang? Benar-benar aneh, namun, kepanikannya tidak berguna. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat bola bercahaya menghilang, hampir membuatnya menangis. Sementara Zhou Yuan bingung, stempel di telapak tangannya perlahan naik ke udara, sebelum mulai bergerak maju. Zhou Yuan terkejut, tetapi dengan cepat mengikuti setelah beberapa saat ragu. Disinilah Patriark Changsuan dulu berkultivasi, dan karena dia datang dengan stempel Patriark Changsuan, dia tidak akan berakhir dengan penderitaan kan. Dia mengikuti stempel itu ke depan. Setelah beberapa saat, langkah kakinya berangsur-angsur berhenti, karena dia telah mencapai ujung jalan cahaya bintang. Namun, stempel itu tidak berhenti di sini, melainkan perlahan-lahan bergerak maju. Selanjutnya, Zhou Yuan menyaksikan dengan takjub saat sebuah celah perlahan-lahan terbuka di ujung jalan cahaya bintang. Token giok berkedip, seolah mendesak Zhou Yuan untuk mengejar. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan dengan cepat berjalan ke depan, menjejakkan kaki ke dalam celah. Pemandangan di depannya berubah begitu dia masuk. Sekarang menemukan dirinya berdiri di dalam ruangan yang tampak kunomor. Bagian dalam ruangan itu cukup sederhana, dan memancarkan aura kunomor. Token giok jatuh ke tanah, dan diambil oleh Zhou Yuan sebelum dia menyimpannya dengan hati-hati. Zhou Yuan melihat tikar di atas ranjang batu di depannya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini tempat Patriark Changsuan dulu berkultivasi? Dia mengamati sekelilingnya, sebelum perhatiannya akhirnya berhenti di atas meja di depan ranjang batu, tempat 4 gulungan batu giok tergeletak dengan tenang. Karena penasaran, Zhou Yuan berjalan ke depan dan secara acak mengambil salah satu dari mereka. Pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia mengeluarkan akal sehatnya. Ini teknik Heaven Genesis kelas menengah. Di Sekte Changsuan, teknik Genesis surga yang diperoleh para murid biasanya berada di tingkat surga kelas rendah, sementara mendapatkan tingkat surga kelas menengah beberapa kali lebih sulit. Zhou Yuan tidak pernah menyangka bahwa gulungan acak yang dia ambil di ruangan itu ternyata berisi teknik Heaven Genesis kelas menengah. Syok memenuhi hatinya, Zhou Yuan mengambil 3 gulungan lainnya, dan menemukan bahwa 2 di antaranya juga merupakan teknik tingkat surga kelas menengah. Selain itu, mereka tampaknya memiliki peringkat yang cukup tinggi bahkan di antara teknik tingkat surga kelas menengah lainnya. Gulungan terakhir adalah yang paling mengejutkan dari semuanya. Itu adalah metode kultivasi Qi kelas 7. Dari bagaimana mereka ditempatkan begitu saja di dalam ruangan, tampaknya Patriark Changsuan tidak terlalu menghargai mereka. Namun, ini hanya berlaku untuk Patriark Changsuan. Untuk seseorang seperti Zhou Yuan, itu adalah harta yang hanya bisa dia impikan. Dia bahkan sedang mempertimbangkan apakah dia bisa mengambil semuanya. Pada akhirnya, dia berhasil menekan keserakahannya. Lagi pula, menara manual kuno memiliki aturannya sendiri, dan jika dia tertangkap, dia mungkin akan berakhir dengan tangan kosong. Aku hanya akan memilih salah satu dari teknik tingkat surga kelas menengah ini. Zhou Yuan terjebak dalam dilema selama beberapa waktu, sebelum akhirnya mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Meskipun metode kultivasi Qi kelas 7 lebih unggul, itu tidak berguna baginya. Oleh karena itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil sebuah gulungan batu giok, sebelum berbalik saat dia bersiap untuk pergi. Namun, dia melihat kilatan kecil berwarna hijau dari sudut matanya saat tubuhnya berbalik. Dia berhenti untuk melihat-lihat, hanya untuk menemukan tanaman kecil yang menyerupai pohon pinus kecil di sudut tempat tidur. Itu adalah objek biasa-biasa saja yang mudah diabaikan bahkan jika dilihat. Lagi pula, tidak ada yang istimewa dari pohon pinus kecil ini. Namun, dekoder Sein Rune di mata Zhou Yuan saat ini masih berputar, menyebabkan dia terkejut saat dia melihat tanaman kecil itu. Dia bisa dengan jelas melihat tanda-tanda kuno yang terukir di tubuh tanaman yang memberikan sensasi aneh. Akibatnya, dia dengan cepat berbalik dan meletakkan gulungan batu giok.
sebelum dia dengan hati-hati mengangkat tanaman kecil itu. Decoder Sein Rune di matanya berputar saat tanda kuno pada tanaman mulai menyatu, membentuk gambar yang terpantul di matanya. Sebuah pesan kuno muncul di otaknya, tubuh abadi, tanda kayu hijau Taiyi. Bab 387, Tubuh Abadi, Tanda Kayu Hijau Taiyi. Ekspresi Zhou Yuan mau tidak mau berubah saat dia menikmati informasi yang masuk ke kepalanya, benar-benar klaim yang sombong. Terlepas dari apa yang dia katakan, ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di matanya. Dia menyadari bahwa tanda yang diukir pada tanaman itu sebenarnya adalah teknik genesis. Teknik genesis ini sangat misterius. Dia mungkin tidak tahu peringkat apa itu, tetapi menilai dari bagaimana Patriark Changsuan dengan susah payah mengukirnya ke tanaman, itu jelas berbeda dari 4 teknik tingkat surga kelas menengah lainnya. Saya ingin tahu apa yang membuat teknik ini begitu istimewa sehingga membuat Patriark Changsuan memperlakukannya dengan sangat berbeda. Decoder Sein Rune di mata Zhou Yuan berputar. Saat tanda-tanda itu tercermin di matanya, informasi tak terbatas namun samar segera muncul di benaknya. Setelah mengamatinya sejenak, Zhou Yuan akhirnya mengerti apa itu tanda kayu hijau Taiyi. Itu adalah teknik genesis yang sangat luar biasa yang diciptakan secara pribadi oleh Patriark Changsuan. Itu memungkinkan seseorang untuk menyerap Taiyi Qi dari sekitarnya, menggunakannya untuk membuat tanda tertentu, yang dikenal sebagai tanda kayu hijau Taiyi. Sehubungan dengan apa yang disebut Taiyi Qi, itu hanya ada di dalam objek elemen kayu kuno magis. Semakin tua kayunya, semakin banyak Taiyi Qi yang terkandung di dalamnya. Meskipun tanda kayu hijau Taiyi tidak akan meningkatkan kekuatan seseorang atau memperkuat tubuh seseorang, itu akan memberikan energi kehidupan yang menakutkan kepada penggunanya. Itu lebih dari sekedar generasi anggota badan seseorang. Jika seseorang mencapai tingkat yang sempurna, selama dia tidak hancur menjadi debu dalam sekejap, dia masih bisa meregenerasi seluruh tubuhnya secara perlahan tidak peduli seberapa mengerikan lukanya, bahkan jika hanya kepala yang tersisa. Dengan cara berbicara tertentu, ini bisa dianggap sebagai tubuh yang abadi. Bukankah ini sangat menakutkan? Jantung Zhou Yuan berdebar kencang, saat napasnya menjadi tidak teratur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik genesis yang luar biasa. Sebuah teknik yang bisa memberikan kekuatan hidup yang mengerikan kepada penggunanya. Ini bisa dibilang keterampilan bertahan hidup seperti dewa. Tidak mengherankan jika Patriark Changsuan telah meluangkan waktu dan upaya untuk mengukirnya di atas tanaman. Pada tingkat lanjut, seseorang pasti akan menjadi salah satu eksistensi yang paling menyusahkan di dunia ini. Coba pikirkan, jika Anda terlibat dalam perjuangan hidup dan mati dengan seseorang yang hampir mustahil untuk dibunuh, betapa menyebalkan. Aku ingin tahu tingkat apa teknik genesis ini. Zhou Yuan menjilat bibirnya. Meskipun tanda kayu hijau Taiyi tidak meningkatkan kekuatan tempur seseorang, kegunaannya bahkan dapat melebihi teknik Heaven Genesis tingkat tinggi. Namun, mencapai level sempurna tanda kayu hijau Taiyi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah gelombang kegembiraan, Zhou Yuan secara bertahap mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Untuk mempelajari tanda kayu hijau Taiyi, item yang paling penting adalah Taiyi Qi. Semakin tua dan langka kayu kuno itu, semakin kuat Taiyi Qi yang dimilikinya. Namun, kayu kuno seperti itu pasti merupakan sumber daya yang langka, dan Zhou Yuan tidak tahu berapa banyak Taiyi Qi yang harus dia serap untuk mencapai tingkat yang sempurna. Dia melihat tanaman di depannya, saat dia dengan canggung menggaruk kepalanya dengan senyum pahit. Namun, takdirlah yang membuatnya mendapatkan tanda kayu hijau Taiyi, dan tidak mungkin dia akan menyerah. Dengan napas dalam-dalam, Zhou Yuan menyimpan tanaman itu ke dalam tas semesta. Dia jelas sudah mengambil keputusan, dia akan melakukan apapun untuk menguasai tanda kayu hijau Taiyi. Setelah dia menyimpan tanda kayu hijau Taiyi, Zhou Yuan melihat lagi ke ruangan kuno itu. Sebelum dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, ini adalah caranya menunjukkan penghargaannya kepada Patriark Changsuan karena telah meninggalkan pedoman ini untuk memberkati seseorang seperti dirinya. Setelah itu, dia berbalik, membuka pintu dan pergi. Pemandangan di depannya mulai berubah sekali lagi, dan tidak lama kemudian sekelilingnya menjadi cerah. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa dia sudah berdiri di pintu masuk menara manual Kunomor. Pintu di belakangnya ditutup lagi. Zhou Yuan tertegun. Pandangannya berubah dengan cepat, dan dia segera menyadari bahwa ada dua sosok berdiri di tangga di depan pintu.
Pria tua yang membungkuk, yang sedang duduk dengan sapu di lengannya, secara alami adalah Suan tua. Namun, sosok yang tampak muda di samping Suan tua yang membuat Zhou Yuan kaget, itu adalah Master Puncak-Puncak Sword Comet, Ling Jun. Untuk berpikir bahwa orang penting seperti itu akan ada di sini. Segera Zhou Yuan menemukan Master Puncak Ling Jun, dia memiringkan kepalanya sedikit, saat matanya yang dalam seperti kolam dengan acuh tak acuh meliriknya. Pandangan ini saja menyebabkan Zhou Yuan merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Seolah-olah tatapan Master Puncak Ling Jun mengandung aura pedang yang sangat mengerikan. Jika dia menunjukkan sedikit saja niat membunuh, pandangan sekilas akan langsung menembus tubuh Zhou Yuan. Untungnya, Master Puncak Ling Jun dengan cepat menarik aura pedang di matanya. Dia berbalik, mendekati Zhou Yuan dan berkata dengan senyum tipis, "Zhou Yuan, kamu sangat berbakat. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Puncak Sword Comet saya?" Dia tidak bertele-tele, langsung menyatakan niatnya untuk merekrut Zhou Yuan. Zhou Yuan ditempatkan di tempat oleh kata-kata ini, bukankah Master Puncak Ling Jun terlalu terus terang? Lei Tian dan yang lainnya kalah darimu karena mereka tidak berguna, dan aku telah menghukum mereka sesuai dengan itu, mengingat bakatmu, sia-sia bagimu untuk tinggal di Saint Genesis Peak. Jika kamu datang ke Puncak Sword Comet, aku berjanji padamu bahwa kamu akan menjadi salah satu dari 10 terpilih dalam 3 tahun, bagaimana? Tanya Master Puncak Ling Jun. Zhou Yuan tertawa pahit, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, anak muda ini menghargai niat baik Master Puncak Ling Jun. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Master Puncak Ling Jun, tampaknya tidak terkejut dengan penolakan Zhou Yuan. Dia hanya menatap Zhou Yuan dalam-dalam, sebelum dia bertanya, saya sedikit penasaran mengapa Anda bersikeras untuk tinggal di Saint Genesis Peak yang menyedihkan. Zhou Yuan menjawab dengan ekspresi tenang, saya sudah menyebutkannya selama upacara pemilihan puncak. Saya cukup beruntung menerima berkah dari Patriark Changsuan di Saint Remains Domain. Saya datang ke Sekte Changsuan bukan hanya karena saya kekaguman pada Patriark, tetapi juga karena saya berharap untuk mengembalikan Saint Genesis Peak ke kejayaannya yang dulu untuk membalas budinya. Master Puncak Ling Jun terdiam. Di tangga, Suan tua mengangkat wajahnya yang sudah tua, menatap Zhou Yuan, dan berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa bahkan seseorang dari generasi yang lebih muda akan mengerti arti dari rasa terima kasih. Dia kemudian berbalik ke arah Master Puncak Ling Jun, dan berkata dengan suaranya yang serak, Saint Genesis Peak adalah tempat yang sepi dan sunyi yang tidak dapat menandingi keaktifan Puncak Sword Comet. Kamu harus segera kembali. Ketika dia menyadari bahwa Suan tua memintanya untuk pergi, Master Puncak Ling Jun mengalihkan pandangannya dari Zhou Yuan dan melihat ke arah Suan tua. Setelah itu, tubuhnya mulai memudar, akhirnya menghilang dari pandangan. Zhou Yuan akhirnya menghela nafas lega jauh di dalam hati ketika dia melihat Master Puncak Ling Jun pergi. Hanya berdiri di depannya membuatnya merasakan tekanan yang menakutkan. Lagi pula tidak menyenangkan berdiri di depan seseorang yang bisa mengambil nyawamu dalam sekejap mata. Dia benar-benar takut bahwa Master Puncak Ling Jun mungkin masih marah padanya atas apa yang terjadi pada tes pemilihan selempang ungu, dan memberinya dit glare secara literal. Suan tua perlahan terhuyung berdiri. Dia bersandar pada sapunya, saat matanya yang keruh menatap Zhou Yuan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya membuka mulutnya dan perlahan berkata, kamu, memasuki ruang pelatihan master. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, barang-barang di sana berada di luar jangkauan murid biasa. Bab 388, di luar jangkauan, keringat dingin segera muncul di dahi Zhou Yuan ketika mendengar kata-kata Suan tua. Saat dia tanpa sadar mundur 2 langkah, dia menatap Suan tua dengan hati-hati saat dia memaksakan senyum. Tetua, Anda tidak mungkin meminta saya untuk mengembalikan barang yang saya peroleh. Dia benar-benar merasa sedikit panik saat ini, karena dia sudah cukup terikat dengan tanda kayu hijau tai. Memintanya untuk menyerahkannya sekarang sama saja dengan memintanya untuk memotong sepotong dagingnya, dan tidak mungkin dia rela melakukannya. Wajah Suan tua tetap tanpa ekspresi ketika dia melihat perubahan drastis pada ekspresi Zhou Yuan. Sebagai gantinya, dia dengan suara serak menjawab, menurut aturan, kamu tidak memiliki kualifikasi. Tepat ketika Zhou Yuan hendak memaksa masuk, Suan tua melanjutkan, tetapi karena saya menyetujui kata-kata Anda sebelumnya, saya dapat membuat pengecualian untuk Anda kali ini. Zhou Yuan, yang hendak bergegas maju, tiba-tiba berhenti.
Dia menatap lelaki tua itu dan diam-diam menggertakkan giginya di dalam. Meskipun demikian, dia tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidaksenangan. "Terima kasih banyak tetua," Suan tua dengan acuh tak acuh berkata. "Masih terlalu dini bagimu untuk merayakan. Meskipun kamu dapat mengambilnya, itu tidak datang tanpa syarat." Zhou Yuan dengan curiga bertanya, "Apa syaratnya?" Suan tua mulai menyapu tanah saat dia berkata, "Barang-barang guru tidak dapat diperoleh dengan mudah. Jika kamu menginginkannya, kamu harus menukarnya dengan kredit surga." Kredit surga? Zhou Yuan pertama kali terkejut saat mendengar ini, sebelum dia tanpa sadar berseru, "Penatua, permintaan terlalu banyak, aku hanya murid selempang Angu yang baru dipromosikan. Bagaimana mungkin aku memiliki kredit surga?" Zhou Yuan mengeluh. Sekte Changsuan memberikan berbagai tugas kepada para muridnya, yang dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi dan manusia. Tugas surga adalah yang paling sulit, tetapi jika diselesaikan, murid tersebut akan diberikan kredit surga. Berikutnya adalah tugas bumi, yang akan memberi hadiah kredit bumi saat selesai. Kredit surga sangat menarik bagi murid Sekte Changsuan manapun, karena dapat ditukar dengan beberapa harta. Harta karun ini termasuk teknik tingkat surga, senjata genesis surga, dan bahkan metode kultivasi Qi yang kuat. Tak perlu dikatakan, kredit surga adalah target yang diperjuangkan oleh setiap murid sekte. Namun, tidak hanya ada sejumlah tugas surga, mereka akan segera diambil oleh salah satu dari 10 terpilih setiap kali mereka muncul. Oleh karena itu, tidaklah mudah bagi seorang murid biasa untuk melakukan tugas surga sekalipun. Akibatnya, mendapatkan kredit surga bahkan lebih menantang. Setiap kali tugas surga muncul, semua murid selempang Angu di sekte itu akan menjadi mirip dengan sekawanan serigala yang telah melihat seekor domba yang tidak dijaga. Intensitas persaingan akan membuat bibir seseorang tanpa sadar basah. Zhou Yuan hanyalah seorang murid selempang Angu yang baru dipromosikan, yang bahkan belum menyelesaikan satu tugas pun, apalagi tugas surga. Inilah mengapa dia menjadi sedikit gelisah ketika dia mendengar Suan tua menginginkan kredit surga. Namun, Suan tua mengabaikan keluhan Zhou Yuan dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda peroleh, itu sudah merupakan pencurian besar bagimu jika tidak menukarnya dengan kredit surga." Ekspresi Zhou Yuan berfluktuasi tak tentu saat dia meratap, "Tapi aku tidak punya kredit surga." Suan tua dengan santai menjawab, "Kalau begitu kamu akan berutang 1 padaku." "Utang?" Zhou Yuan tercengang. "Apakah ini benar-benar diizinkan? Aku akan memberimu 3 bulan. Setelah 3 bulan, kamu harus membawa kredit surga kepadaku. Dan selama periode ini, kamu akan diizinkan untuk menyimpan barang yang kamu peroleh." Suan tua menjelaskan. Zhou Yuan tercengang, saat dia menatap Suan tua dengan curiga. Mengapa orang tua ini begitu baik padanya? Matanya berputar dalam pikiran, ketika dia mulai memiliki ide tertentu. Dia mungkin bisa menguasai tanda kayu hijau Tai dalam 3 bulan ini. Ketika itu terjadi, dia tidak perlu repot dengan orang tua ini. Anak kecil, meskipun sepertinya lelaki tua ini memiliki 1 kaki di kuburan, tidak ada seorang pun di sekte Changsuan, bahkan Master Sekte King yang berani menolakku. Seolah-olah Suan tua dapat membaca pikiran Zhou Yuan saat dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Jika Anda melakukan trik licik, saya dapat dengan aman memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda menguasainya, saya yakin bahwa saya dapat menemukan cara untuk mengambilnya." Itu semua pergi. Keringat dingin langsung muncul di sekujur tubuh Zhou Yuan, sedikit ketakutan saat dia melihat pria tua itu lagi. Sepertinya dia juga orang yang kejam. Suan tua tampak tersenyum ketika dia bertanya, "Bagaimana? Jika Anda tidak puas dengan tawaran saya, Anda dapat mengembalikan barang itu, dan saya akan mengizinkan Anda untuk memilih yang lain." Secara alami, tidak mungkin Zhou Yuan akan melakukannya. Fakta bahwa Patriark Changsuan dengan sengaja menyembunyikan tanda kayu hijau Tai di lokasi yang tidak jelas menunjukkan bahwa itu jelas merupakan teknik yang luar biasa. Meskipun dia tidak tahu kelas apa itu, Zhou Yuan punya firasat bahwa itu pasti sangat kuat. Matanya berkedip-kedip berpikir. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menggertakkan giginya. "Setuju? Ini hanya 1 kredit surga. Dalam waktu 3 bulan, aku akan memberikan 1 untukmu." Meskipun dia tahu bahwa itu akan menjadi tugas yang sangat menantang, Zhou Yuan tidak punya pilihan selain melakukannya demi tanda kayu hijau Tai. Senyum tampak muncul di wajah keriput Suan tua ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata,
Setidaknya Anda memiliki keberanian. Barang-barang guru tidak boleh jatuh ke tangan orang biasa, atau itu akan menodai namanya. Zhou Yuan menunjukkan senyum kaku. Sepertinya seseorang tidak boleh menghitung ayamnya sebelum menetas. Dia sangat gembira beberapa saat sebelumnya setelah mendapatkan tanda kayu hijau tai. Tetapi dalam sekejap mata, dia sekarang harus berurusan dengan beberapa masalah yang menyusahkan karenanya. Zhou Yuan dengan menggerutu bertanya, "Bolehkah aku pergi sekarang?" Dia datang ke sini untuk mengambil harta karun. Namun, dia berakhir dengan masalah yang sangat besar. Suan tua tidak mengindahkan ekspresi marah Zhou Yuan, hanya melambaikan tangannya untuk mengirimnya pergi, sebelum menundukkan kepalanya untuk terus menyapu tanah. Melihat ini, Zhou Yuan berbalik untuk pergi. Wajahnya yang tegang dipenuhi dengan kekhawatiran yang menjengkelkan, jelas mencemaskan bagaimana dia akan mendapatkan kredit surga dalam 3 bulan. Lagi pula, mendapatkan tugas surga sudah akan menyusahkan. Lupakan, aku akan mengabaikannya untuk saat ini, dan memikirkannya setelah aku mempelajari tanda kayu hijau tai. Dia menggertakkan giginya, dan meningkatkan langkahnya saat dia dengan cepat menghilang dari kaki gunung. Saat sosok Zhou Yuan menghilang, Suan tua berhenti menyapu, dan mengangkat kepalanya, matanya yang keruh melihat ke arah di mana Zhou Yuan menghilang. Cahaya yang dalam dan tak terbaca tampak melintas di matanya yang keruh. Ada aroma yang sedikit familiar di tubuh si kecil itu. Apakah karena kamu, guru? Bagaimana lagi dia bisa memasuki ruang latihanmu? Sayangnya, dia masih terlalu lemah, tapi setidaknya bakatnya cukup baik, meski aku harus mendorongnya sedikit. Lagi pula, di jalan kultivasi, seseorang harus menghadapi kesulitan tanpa rasa takut. Saya harap dia tidak akan mengecewakan saya. Bab 389. Wajah Zhou Yuan masih berkerut karena khawatir ketika dia kembali ke guanya. Sepertinya masih mencemaskan bagaimana dia akan mendapatkan kredit surga dalam 3 bulan. Karena senioritas Suan tua dan sejarah yang kaya di Sekte Changsuan, Zhou Yuan tidak berani meragukan bobot kata-kata lelaki tua itu. Dia merasa bahwa jika dia benar-benar membuat marah dirinya, mungkin tidak mungkin dia bisa mempertahankan tanda kayu hijau tai. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan patuh mengikuti instruksi Suan tua, dan memberinya kredit surga dalam 3 bulan. Di gua yang tinggal, ketika Yao Yao mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Zhou Yuan, apa yang terjadi? Zhou Yuan tertawa pahit saat dia mengulangi apa yang terjadi dengan Suan tua. Kredit surga, Yao Yao mengangkat kepalanya dengan heran setelah mendengar ini. Dia secara alami tahu betapa sulitnya mendapatkan kredit surga. Nyatanya, banyak murid senior selempang Angu yang sangat berpengalaman tidak dapat memperolehnya bahkan setelah bertahun-tahun. Yao Yao dengan cepat berkata, "Tunjukkan padaku tanda kayu hijau tai itu." Zhou Yuan jelas tidak menyembunyikan apapun dari Yao Yao. Oleh karena itu, dia segera mengambil tanaman tersebut dan menyerahkannya kepada Yao Yao. Yao Yao mengamati tanaman hijau itu. Sebelum dia menutup matanya, rohnya sangat kuat, memungkinkannya untuk mendeteksi informasi yang tersembunyi di dalamnya, meskipun itu tidak lengkap, hanya sekilas yang dia butuhkan. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan dengan lembut berkata, "Teknik genesis yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari sesuatu yang ditinggalkan oleh guru tua itu." Untuk mendapatkan pujian yang begitu tinggi dari seseorang seperti Yao Yao itu menunjukkan betapa menakjubkan tanda kayu hijau tai itu. Menukar kredit surga dengan teknik genesis seperti ini memang cukup murah, Yao Yao berkomentar. Zhou Yuan tersenyum pahit sambil mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa dia tidak kalah, tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan kredit surga. Lagi pula, tugas surga hanya muncul beberapa kali dalam setahun. Minta Sen Wancin untuk berjaga-jaga dulu, Yao Yao menyarankan. Sedangkan untukmu, kamu harus mencari waktu untuk menyempurnakan genesis Star Pill, dan segera memasuki lapisan keempat. Jika tidak, kamu tidak akan dapat menyelesaikan tugas surga bahkan jika kamu berhasil mendapatkannya. Zhou Yuan mengangguk. Inilah yang ada dalam pikirannya juga. Sen Wancin melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri di Sekte Changsuan, dan tahu tentang semua rumor dan gosip terbaru. Dengan bantuannya, itu akan menyelamatkan Zhou Yuan dari kesulitan berkemah di aula misi setiap hari. Sedangkan untuk dirinya sendiri, hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Begitu dia maju ke tahap keempat Alpha Origin, dia harus bisa menandingi Suyan dalam pertarungan langsung.
tidak lagi harus menggunakan tindakan drastis yang sama seperti yang dia gunakan sebelumnya. Oleh karena itu, Zhou Yuan menugaskan Shen Wanqin untuk mengawasi setiap informasi mengenai tugas surga, sementara dia mengasingkan diri jauh di dalam gua tempat tinggalnya saat dia mempersiapkan diri. Dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerap Genesis Star Pill untuk masuk ke level kultivasi berikutnya. Penantian ini berlangsung selama 5 hari. Jauh di dalam gua, Genesis Ki murni terus menyembur keluar dari mata air, memenuhi area tersebut dengan kabut tipis. Sedikit menghirup udara di sini akan segera menyegarkan semangat seseorang. Zhou Yuan diam-diam duduk di atas batu di samping mata air, nafasnya panjang dan terengah-engah, sementara dadanya bahkan nyaris tidak bergerak, seolah-olah dia sedang dalam keadaan hibernasi. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan napas dalam-dalam dari hidungnya saat matanya perlahan terbuka. Cahaya melonjak di kedalaman matanya, seolah-olah itu adalah permata yang mengandung cahaya tersembunyi. Setelah 5 hari persiapan, dia kini dalam kondisi prima. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk menyerap pil Genesis Star. Zhou Yuan menyelidiki bagian dalam rumah Qi-nya, di mana lebih dari 700 bintang Genesis Qi bersinar. Saat dia bernapas, untaian Genesis Qi murni menyebar, beredar di dalam tempat tinggal Qi-nya. Meskipun saya hanya berada di tahap ketiga Alpha Origin, fondasi Genesis Qi dari Qi Dueling saya melebihi lapisan ke-6 ahli Alpha Origin. Ambil contoh Suyan, dalam pertempuranku dengannya, aku bisa merasakan bahwa dia memiliki antara 1000 hingga 1500 bintang Genesis Qi. Namun, bintang Genesis Qi saya terbentuk dari tingkat puncak 6 Qi Piton semesta, membuat saya jauh dari kualitasnya. Saya bertanya-tanya seberapa besar Qi Dueling saya akan tumbuh setelah saya naik ke tahap keempat tahap Alpha Origin. Berbagai perasaan melonjak di hati Zhou Yuan. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam, membuang semua pikiran yang tidak perlu ini. Dengan gerakan grafik, sebuah kotak batu giok muncul di tangannya, memperlihatkan pil giok hijau seperti kelengkeng di dalamnya. Aroma harum menyebar, seakan memperkaya kabut di seluruh gua yang tinggal. Pil perlahan naik ke udara, berhenti di depan mulut Zhou Yuan, sebelum ditelan olehnya dalam satu tegukan. Pil Genesis Star langsung berubah menjadi aliran energi hangat yang tak terbatas, melonjak ke tubuh Zhou Yuan seperti magma, seolah-olah seekor naga gila yang mengaum sedang mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Genesis Qi murni yang tampaknya tak berujung menyebabkan tubuh Zhou Yuan mengembang secara substansial. Tulang-tulang di tubuhnya berderit keras, seolah-olah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Ekspresi Zhou Yuan menjadi sangat serius. Dia segera mengaktifkan kitab naga leluhur, mengumpulkan Genesis Qi yang keras dan menghanguskan, dan mengarahkannya ke salurannya. Untaian Genesis Qi disempurnakan oleh kitab naga leluhur, sebelum secara bertahap disimpan ke Dueling Qi di mana mereka menyatu menjadi pusaran air. Pada akhirnya, setitik cahaya muncul jauh di dalam pusaran air, tumbuh semakin terang, sebelum akhirnya berubah menjadi bintang Genesis Qi baru yang bangkit untuk menggantikannya di Dueling Qi. Zhou Yuan senang saat dia merasakan bintang-bintang Genesis Qi baru terbentuk di rumah Qi-nya, segera menekan emosinya, dan berkonsentrasi untuk menyempurnakan energi pil murni yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Aroma medis muncul dari dalam gua, secara bertahap tumbuh semakin kuat. Seiring waktu berlalu, fluktuasi Genesis Qi dari tubuh Zhou Yuan terus meningkat. Udara di sekitarnya juga terpengaruh, menyebabkan lolongan lembut muncul. Semua ini menunjukkan bahwa pondasi Genesis Qi Zhou Yuan berkembang pesat. Namun, sementara Zhou Yuan dengan senang hati tenggelam dalam Genesis Qi yang meningkat di tubuhnya, dia gagal menyadari benjolan merah darah di telapak tangannya mulai bergerak, menggeliat seolah dipicu oleh sesuatu. Cahaya merah darah samar mekar seperti naga yang kesal yang akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya. Di luar gua, di sebuah taman, rambut Yao Yao diikat menjadi sanggul saat dia dengan hati-hati merawat bunga-bunga yang indah. Tiba-tiba, jarinya gemetar saat dia meraih bunga. Duri bunga itu menusuk kulitnya, menyebabkan secercah warna merah tua muncul. Yao Yao sedikit mengernyit, dia meletakkan jarinya di antara bibirnya, memberikan sedikit tekanan padanya. Setelah itu, dia berdiri dan mengarahkan matanya yang jernih ke arah kedalaman gua. Pada saat singkat sebelumnya, dia sepertinya telah mendengar raungan naga yang penuh kebencian. Matanya melebar sedikit, sebelum dia menghela nafas. Apakah akhirnya tiba?
Bab 390, di kedalaman gua, gelombang kuat Genesis Ki terus berdenyut dari tubuh Zhou Yuan, menyebabkan gua di sekitarnya bergetar samar. Zhou Yuan sedang duduk di atas batu besar, pakaiannya berkibar-kibar tanpa angin. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, berasal dari Ki Piton semestanya, cahaya yang mengintensifkan dengan cepat mewakili pondasi Genesis Ki yang tumbuh dengan cepat. Itu sudah jauh dari sebanding dengan setengah hari yang lalu. Zhou Yuan jelas telah menuai manfaat luar biasa dari pil Genesis Star. Genesis Ki Zhou Yuan terus tumbuh. Setelah setengah batang dupa waktu, pertumbuhan akhirnya mencapai puncaknya saat dia tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Gelombang kejut emas yang terlihat dengan mata telanjang, menyapu keluar, dengan keras mengguncang seluruh gua yang tinggal saat bertabrakan dengan dinding gua. Emas yang menyilaukan berkilauan di mata Zhou Yuan, hanya berangsur-angsur mereda setelah beberapa waktu. Namun, undulasi Genesis Ki yang kuat yang melonjak dari tubuhnya masih seperti level puncaknya beberapa saat yang lalu, jelas jauh melebihi sebelumnya. Alpha Origin, lapisan keempat kegembiraan yang tak dapat disembunyikan segera membanjiri wajah Zhou Yuan. Setelah berhasil menyerap Genesis Star Pill, dia akhirnya maju ke tahap keempat, tahap Alpha Origin. Dia melihat ke bagian dalam dueling Ki-nya, melihat bintang-bintang Genesis Ki-nya bersinar terang di dalamnya. Semuanya jelas dikemas dengan Genesis Ki yang kuat. Gumpalan Ki naik dari bintang-bintang Genesis Ki ini, mengambil bentuk ular sanca raksasa di rumah Ki-nya yang mengeluarkan desisan. 1200 bintang, dengan satu pikiran. Zhou Yuan merasakan jumlah bintang Genesis Ki di rumah Ki-nya, menyebabkan kegembiraan di wajahnya bahkan mencapai alisnya. Terobosan ini telah menambahkan lebih dari 500 bintang Genesis Ki ke dueling Ki-nya. Zhou Yuan perlahan mengepalkan tinjunya saat dia menikmati kekuatan yang sekarang mengalir di sekujur tubuhnya seperti naga yang mengamuk. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan gunung dan membelah lautan dengan satu pukulan. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari pil Genesis Star. Tanpa pil ini, jumlah bintang Genesis Ki di rumah Ki saya akan jauh lebih rendah. Dengan 1200 bintang Genesis Ki ini di Ki duelingnya, Zhou Yuan yakin bahwa Su Yan tidak lagi dapat menggertaknya dengan Genesis Ki sendirian. Zhou Yuan dalam suasana hati yang baik saat dia berdiri dari batu besar, jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Namun, ketika dia berada di atas batu, dia tiba-tiba mendengar raungan naga yang dalam. Itu adalah raungan tidak seperti yang lain yang dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Siapapun yang mendengarnya akan merasa bulu kuduknya berdiri. Ketika Zhou Yuan mendengar raungan naga ini, dia pertama kali terkejut. Sesuatu dengan cepat menyadarinya ketika tubuhnya mulai menggigil. Kegembiraan di wajahnya dengan cepat menghilang seperti gelombang surut, saat ekspresi pucat pasti menggantikannya. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke arah telapak tangannya, hanya untuk menemukan bahwa benjolan berwarna merah darah yang awalnya menempati tempat itu telah meletus dengan keras. Seperti naga darah yang menyeramkan, itu berubah menjadi banyak garis berwarna darah yang dengan cepat menyebar dari telapak tangannya, dengan cepat mengubah lengannya menjadi merah darah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Racun kebencian naga, yang telah tertidur selama bertahun-tahun, akhirnya terbangun dari tidurnya tepat setelah Zhou Yuan membuat terobosan kultivasi. "Aoh!" jeritan menyakitkan keluar dari bibir Zhou Yuan. Wajahnya yang tampan berubah mengerikan dalam sekejap. Rasa sakit yang hebat dari lengannya membuatnya merasa seolah-olah 1000 racun berbeda sedang menggerogoti hatinya. Intensitasnya begitu besar sehingga banyak yang lebih memilih mati daripada menderita. Rasanya seolah-olah ada naga jahat di dalam tubuhnya yang melahap darah dan dagingnya. Zhou Yuan berlutut, mencengkeram lengannya yang berwarna darah. Kepalanya sudah bermandikan keringat, sementara wajahnya pucat pasi. Meskipun demikian, dia menggertakkan giginya saat dia mati-matian mengedarkan Genesis Ki-nya untuk menahan invasi naga kebencian itu. Syukurlah, Zhou Yuan bukan lagi pemuda tak berdaya yang sama seperti dulu. Ki Piton semesta mendesis karena terus berbenturan dengan racun kebencian naga. Untuk sesaat, sepertinya dia hampir tidak bisa bertahan. Namun, racun kebencian naga ada di tubuh Zhou Yuan, dan mampu melahap darah dan dagingnya. Oleh karena itu, Zhou Yuan merasa semakin lemah, sampai dia benar-benar termakan olehnya. Sementara Zhou Yuan berjuang melawan racun dengan semua yang dimilikinya,
Sesosok tubuh terbang ke arahnya dengan aroma manis dan mendarat di depannya. Tangan ramping dan sedingin es mencengkeram pergelangan tangan Zhou Yuan. Zhou Yuan. Itu adalah suara Yao Yao. Tangan Yao Yao sedingin batu giok. Sensasi yang memungkinkan Zhou Yuan, yang berada di ambang kehilangan rasionalitasnya karena rasa sakit yang hebat, pulih sedikit. Dia segera mengulurkan tangannya dan dengan putus asa memeluknya. Aroma Yao Yao tampaknya memiliki efek menenangkan yang Zhou Yuan coba hisap dengan rakus untuk menekan racun kebencian naga di tubuhnya. Tubuhnya diselimuti campuran keringat yang kotor dan segar, yang mengotori pakaiannya ketika dia mencengkeramnya erat-erat. Karena seberapa erat dia memeluknya, Yao Yao merasakan sedikit rasa sakit, membuatnya sedikit mengernyit. Jika itu waktu lain, dia pasti sudah mencubit telinganya dengan erat. Namun, dia tidak dapat memaksa dirinya untuk melakukannya saat melihat ekspresi Zhou Yuan yang bengkok dan sedih. Sebaliknya, dia hanya bisa berjuang sambil berkata, "Zhou Yuan, kamu menyakitiku." Namun, mata Zhou Yuan berwarna merah darah dan jelas tidak bisa lagi mendengar kata-katanya. Ketika Yao Yao melihat ini, jarinya terulur dan dengan paksa mendorong titik di antara alis Zhou Yuan. Kekuatan roh dengan cepat menyembur, mengirim pesan langsung ke Zhou Yuan. Zhou Yuan, berkonsentrasilah dan gunakan kitab suci naga leluhur. Sebuah suara yang dibungkus oleh kekuatan roh masuk ke dalam pikiran Zhou Yuan. Merah darah di mata Zhou Yuan akhirnya sedikit melemah. Saat dia mendapatkan kembali sedikit kejelasan untuk sepersekian detik, dia segera mengertakkan gigi, dan buru-buru mengaktifkan kitab suci naga leluhur. Ki Piton semesta tampaknya telah menerima lompatan awal dan mulai melawan racun kebencian naga, menyebabkan tubuhnya jatuh ke dalam kekacauan total untuk sementara waktu. Cahaya keemasan dan merah darah bertarung satu sama lain di permukaan tubuhnya. Pertempuran mereka bergerak kemana-mana, dari kiri ke kanan tubuhnya lalu kembali lagi. Itu memang bentrokan yang sangat menakutkan. Ekspresi Yao Yao berubah sedikit suram saat dia melihat racun kebencian naga sangat sombong. Penuh dengan kebencian yang dalam dan pahit, tidak mungkin metode biasa berhasil menekannya. Racun kebencian naga terlalu mendominasi, hanya sesuatu yang tirani yang bisa menekannya. Mata indah Yao Yao berkelebat dalam pikirannya, sebelum dia segera berkata, "Keluar." Tuntun melompat dari belakang, menjulurkan lidahnya saat tiba di sisi Yao Yao untuk menyenangkannya. Namun, Yao Yao mengabaikan usahanya untuk bertingkah imut. Sebaliknya, dia menatapnya seolah-olah dia punya rencana dalam pikirannya. Di bawah tatapannya, Tuntun sepertinya merasa ada yang tidak beres dan mulai mundur perlahan. Namun, itu hanya mundur beberapa langkah, sebelum Yao Yao mengulurkan tangan, mengangkatnya di leher sambil berkata, "Zhou Yuan telah memberimu makan selama beberapa tahun. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk membayarnya?" Hiks, Tuntun memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya saat memandang Yao Yao. Yao Yao tanpa ekspresi, "Pinjamkan aku darah binatang genesis sucimu. Aku akan menggunakannya sebagai media untuk menarik genesis runes untuk membantunya sementara menekan racun kebencian naga di tubuhnya." Tuntun segera mulai melawan dengan keras, namun, Yao Yao mengeluarkan kuas genesis runenya dan menggunakannya untuk membenturkan kepalanya beberapa kali tanpa ampun. "Ayo cepat," air mata berkumpul di mata Tuntun. Namun, ia tidak punya pilihan selain tunduk di bawah tatapan tajam Yao Yao. Cakarnya menggores dahinya, menyebabkan goresan darah muncul, saat tetesan darah esensi emas gelap yang berkilauan naik dari lukanya. Saat darah esensi naik ke udara, bulu di tubuh Tuntun tampak agak redup, sambil merengek kesakitan. "Setelah kita melewati ini, aku akan memastikan Zhou Yuan memberimu kompensasi dengan benar." Tuntun terhibur saat melihat Yao Yao berniat memberi ganti rugi besar. Dengan mengepalkan tangannya, mutiara darah emas gelap dengan cepat bergerak melayang di depannya. Dia mencengkeram genesis brush batu giok hijau saat dia melirik pemandangan mengerikan Zhou Yuan yang basah kuyup oleh darah dan keringatnya, sebelum dia dengan lembut mengerutkan bibirnya. "Kamu nanti harus berterima kasih kepada Tuntun." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a